Gary Lineker dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu penyerang terbaik sepanjang masa, tetapi bagi sebagian yang lain, ia dianggap hanyalah seorang striker yang oportunis. Dia memiliki potensi yang luar biasa, meski dalam beberapa pertandingan penting ia juga kerap mengecewakan. Sebagai seorang striker, Lineker merupakan pemain yang cerdik, selalu mengenali situasi di sekitarnya, dan ini menjadikannya seorang predator mematikan di kotak penalti. Duduk dan bersantailah karena hari ini kita akan bertemu dengan seorang striker yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Seorang pemain yang tidak hanya bisa mencetak gol tetapi juga bisa membuat pertandingan semakin menarik untuk ditonton. Gary Winston Lineker dilahirkan pada tanggal 30 November 1960 di kota Leicester, Inggris. Ia tumbuh dan berkembang di keluarga kelas pekerja. Sejak kecil, Gary menghabiskan waktunya dengan bermain sepak bola. Mulai dari usia 6 hingga 12 tahun, ia bermain untuk klub-klub kecil di kota tersebut dan akhirnya Leicester memutuskan untuk mengikut sertakannya dalam tim junior mereka. Di tim junior Leicester, Gary terus mengasah kemampuannya. Pada Januari 1979, saat usianya baru menginjak 18 tahun, dia membuat debutnya bersama tim utama Leicester yang berada di Divisi 2 Liga Inggris. Musim 1979-1980 menjadi musim pertama bagi Gary sebagai pemain reguler. Debutnya dilakukan dalam usia yang sangat muda, menjadikannya kesulitan untuk mengamankan posisinya dalam tim. Pada musim tersebut, Gary hanya berhasil mencetak 3 gol, namun timnya berhasil memenangkan liga dan naik ke Divisi 1. Hal ini memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi Gary, karena dia akan bermain di level tertinggi sepak bola Inggris. Namun tahun itu tidaklah mudah baginya. Dia hanya bermain dalam 9 pertandingan dan akhirnya timnya terdegradasi kembali ke Divisi 2. Setelah 2 musim yang penuh tantangan, Gary akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan potensinya. Pada musim 1981-1982, manajer Joe Wallace akhirnya memberinya kepercayaan sebagai penyerang utama. Meskipun performa timnya belum sepenuhnya memuaskan, Gary berhasil mencetak 20 gol yang sangat mengesankan. Meskipun mereka tidak berhasil promosi, mereka mencapai pencapaian yang luar biasa dengan bisa melaju hingga ke semifinal Piala FA, di mana mereka akhirnya kalah 2-0 dari Tottenham. Setelah musim yang luar biasa tersebut, Gary yang pada saat itu berusia 22 tahun, berkembang menjadi seorang penyerang tengah yang cerdas. Ia menjadi tipe striker yang selalu muncul dari belakang untuk menciptakan peluang berbahaya dengan sentuhan dan keahliannya. Hal ini memungkinkannya mencetak 26 gol tambahan dan membantu timnya meraih promosi kembali ke divisi pertama Liga Inggris. Setelah promosi, Gary memasuki musim kelima bersama Leicester. Ini adalah kesempatan baik bagi dirinya untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Berduet dengan Alan Smith, mereka membentuk pasangan yang luar biasa. Gary mencetak 22 gol dalam musim tersebut. Meskipun penampilan mereka yang mengesankan, Leicester gagal meraih prestasi apapun. Pada musim panas 1985, dia membuat keputusan untuk bergabung dengan Everton dengan biaya transfer sebesar 1 juta euro. Pada saat itu Everton adalah juara bertahan di Liga, dan Gary menyadari bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berjuang merebut gelar juara bersama tim besar. Howard Kendall memberinya kepercayaan penuh sejak awal bergabung dengan Everton, dan Lineker menunjukkan keahliannya dengan gemilang. Di musim tersebut, dia mencetak 30 gol di Liga dan 8 gol di Piala FA, membuktikan dirinya sebagai seorang striker yang tajam. Dia mampu menyelesaikan peluang dengan baik dan kontribusinya membantu Everton meraih gelar Community Shield dengan mengalahkan Manchester United 2-0 di partai final. Musim itu begitu luar biasa sehingga Everton memujinya dan para penggemar benar-benar gila akan performanya. Hal ini membuat Bobby Robson memutuskan untuk memanggilnya untuk mewakili timnas Inggris di ajang Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meskipun sedikit terlambat, Gary akhirnya mendapatkan kesempatan pertamanya bermain di Piala Dunia pada usia 25 tahun dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tekanan turnamen tersebut tidak mempengaruhi performanya dan dia membuktikannya dengan mencetak hat-trick saat melawan Polandia di babak penyisihan grup untuk membantu timnya lolos ke babak berikutnya. Gary Lineker terbukti menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Dan dia sekali lagi menunjukkan kemampuannya di babak 16 besar, di mana dia mencetak 2 gol dalam kemenangan melawan Paraguay untuk mendapatkan tiket ke perempat final. Inggris mulai menunjukkan semangat yang tinggi dan Gary Lineker tak terbendung. Tampaknya hanya kekuatan superior yang bisa menghentikan Inggris dari meraih gelar juara Piala Dunia.
Sayangnya di babak semifinal mereka akan kalah dari Argentina lewat gol legendaris tangan Tuhan dari Diego Armando Maradona yang kontroversial. Meskipun kecewa dengan hasil itu, Gri akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia tersebut dan berhasil meraih bola perak. Setelah Piala Dunia berakhir, semua klub di dunia ingin merekrut Gri, tetapi pada akhirnya Barcelona di bawah arahan Terry Venables berhasil memperoleh jasanya. Barcelona membayar biaya transfer sebesar 3 juta euro untuknya, yang pada saat itu merupakan jumlah yang signifikan. Gri dengan cepat membuktikan bahwa ia layak dengan nilai tersebut dengan menunjukkan bakatnya dalam mencetak gol. Di musim pertamanya bersama Barca, Gri mencetak 21 gol termasuk hat-trick dalam kemenangan melawan Real Madrid di laga El Clasico. Namun di musim tersebut Gri Lineker tidak berhasil meraih gelar apapun. Musim keduanya bersama Barcelona berjalan dengan buruk. Puncaknya manajer Terry Venables dipecat. Meskipun Gri masih bisa mencetak 16 gol, timnya hanya mampu finish di peringkat ke-6 di Liga. Setelah musim tersebut, Gri pergi bersama tim nasional Inggris ke Piala Eropa 1988. Mereka memiliki harapan tinggi untuk meraih gelar tersebut, terutama dengan penampilan Gri yang terus melonjak. Tetapi itu tidak akan terjadi karena Inggris justru menjadi tim pesakitan di ajang tersebut. Mereka kalah di semua pertandingan pada babak grup dan menjadi tim yang tidak mampu mencetak 1 gol pun di turnamen tersebut. Kembali ke Barcelona, tim ini kemudian mendatangkan pelatih baru bernama Johan Cruyff. Pelatih baru Barcelona itu memutuskan untuk tidak memasukkan Gri sebagai pemain utama. Cruyff tidak menyukainya sebagai penyerang tengah, sehingga dia memainkannya sebagai pemain sayap. Gri belum pernah bermain di posisi tersebut sebelumnya dan merasa diabaikan. Meskipun demikian, pada musim itu Barcelona berhasil memenangkan 2 gelar yakni Copa del Rey dan Piala Winners Eropa. Setelah musim itu berakhir, dia memutuskan untuk pergi ke Tottenham yang saat itu dilatih oleh mantan manajer Naya di Barca, Terry Venables. Tottenham setuju untuk membayar biaya transfer sebesar 1,5 juta euro untuknya. Lineker tiba di London pada musim panas 1989 di usia 28 tahun. Musim pertamanya sangat mengesankan di mana dia kembali menjadi penentu keberhasilan tim dengan mencetak 26 gol. Tottenham menyelesaikan liga di posisi ketiga. Setelah debutnya bersama Tottenham, Gri akan berpartisipasi dalam Piala Dunia kedua dalam karirnya di Italia. Lineker adalah salah satu bintang di Piala Dunia itu dan dia menunjukkan kehebatannya pada laga pembuka saat melawan Irlandia dengan mencetak gol. Setelah mengalahkan Mesir, Inggris melaju ke babak 16 besar guna menghadapi Belgia, di mana gol darinya di perpanjangan waktu membawa mereka bertemu dengan Kamerun di perempat final. Dalam pertandingan itu, 2 gol Gri dari titik penalti membawa Inggris melaju ke semifinal. Di semifinal, mereka berhadapan dengan Jerman, di mana Gri kembali menunjukkan kecemerlangannya dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-80. Lineker juga sukses saat adu penalti dengan mencetak golnya sendiri, tetapi rekan satu timnya tidak mampu mengikuti jejaknya. Akibatnya, Inggris kehilangan kesempatan untuk melaju ke partai final. Kekecewaan Gri sangat besar dan ia menyadari bahwa itu adalah peluang terakhirnya di ajang tersebut. Meskipun demikian, bersama Tottenham, ia melanjutkan performa bagusnya, di mana ia mencetak 19 gol penting untuk memenangkan Piala FA. Pada musim panas 1992, pada usia 31 tahun, pelatih Inggris Graham Taylor mengumumkan bahwa Gri tidak akan dipanggil lagi, keputusan yang membuatnya kemudian tidak mau bermain di Inggris lagi. Meskipun Tottenham ingin Lineker tetap berada di klub, ia merasa bahwa hari-harinya sebagai pesepak bola telah berakhir. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan negaranya guna berlabuh ke Jepang bersama Nagoya Grampus. Namun cedera jari kakinya yang terus berulang menghambatnya dan membuatnya jarang bermain. Meskipun demikian, ia membantu mempopulerkan sepak bola Jepang dan berpartisipasi dalam penjualan merchandise klub. Pada musim panas tahun 1994, pada usia 33 tahun, Gri memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Ini adalah kisah Gri Lineker, seorang pemain yang tidak pernah mendapatkan kartu kuning di sepanjang karirnya. Semasa bermain, dia adalah striker yang subur meski beberapa tindakannya kerap menjadi kontroversi hingga sekarang, termasuk saat dia buang air besar di saat pertandingan.